Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kuliah kita yang selanjutnya tentang produk-produk di bank syariah. Setelah kurang lebih 1 semester lalu kita diskusikan tentang produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Di semester kali ini saya akan share tentang materi tentang letter of credit ya. Tapi memang di literatur yang ada di, fatwa ini hanya ada import LC ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bahas ini materi yang cukup, berat sebetulnya, eee, import LC ya. Materi ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat untuk, rekan-rekan di perbankan ya, dalam mengoperasionalkan, transaksi-transaksi letter of credit. Ya, tapi juga ini berfungsi sebetulnya bermanfaat juga untuk, para pebisnis ya, para trader ya, yang, ingin coba-coba melakukan transaksi impor ya. Eee, Baik saya akan coba share tentang import LC ini. Ini ya, sekilas kemarin kita sudah bahas tentang pendanaan, pembiayaan, dan jasa. Baik, eee, sebelum kita masuk ke LC, kita, selama ini mengenal beberapa payment methods ya, metode of metode pembayaran ya. Minimal ada 4 hal ini ya, metode pembayaran yang dikenal di transaksi, luar negeri ya. Kalau kita bicara LC biasanya atau pastinya kita bicara tentang transaksi, trade finance ya, trading, di luar negeri ya. Nah, ada 4 hal ya, ada 4 metode yang dikenal di dunia internasional. Yang pertama advance payment, yang kedua adalah documentary credit atau, disebut juga letter of credit. Yang ketiga adalah documentary collection dan yang keempat adalah open account ya. Jadi kalau kita bicara letter of credit itu ada istilah lain yaitu documentary credit ya. Baik, eee, apa sih advance payment itu? Advance payment itu ya sama seperti kita kenal sekarang adalah bayar dulu baru kirim barang ya. Jadi money first ya, kirim uang dulu ya. Jadi pembeli harus membayar uang dulu baru dia, akan terima barangnya ya. Kebalikannya adalah open account ya. Open account itu adalah, COD kalau sekarang, bisa dibilang ya. Kirim barang dulu baru dia bayar. Ya, secara resiko ya, buat buyer ya, buat pembeli, advance payment pastinya resikonya lebih besar karena dia harus bayar dulu baru barangnya dikirim, ya. Ada kemungkinan, ada resiko apa? Resiko kita udah kirim uang ternyata penipuan ya, barang nggak dikirim. Demikian juga open account. Open account itu justru buat seller ini resikonya besar. Kenapa? Karena dia harus kirim barang dulu ya, pembayarannya belakangan. Ini ada resiko apa? Resikonya adalah, apa namanya, eee barang udah dikirim ya ternyata alamatnya palsu ya, eee, sehingga kita nggak dapat pembayaran. Walaupun kalau di dalam negeri itu masih bisa dikembalikan ya karena ada perjanjian dengan, apa namanya, pihak lain ya. Jadi kalau barangnya nggak nyampe balikin gitu. Tapi kalau kita bicara transaksi luar negeri, itu pengiriman barang kan dilakukan, jauh-jauh hari atau melalui laut atau melalui pesawat udara dan itu udah bayar gitu, ya udah bayar angkutannya lumayan besar, nggak mungkin ada dikembalikan lagi tuh nggak mungkin. Ya barang udah tiba di pelabuhan, ternyata pembelinya fiktif, ya, atau bayarnya tuh fiktif, maka barang itu ya bisa dianggap hilang gitu ya, bisa dianggap hilang. Kenapa? Karena di pelabuhan, pelabuhannya di mana? Di luar negeri ya, negara yang di luar kekuasaan kita. Misalkan kita, ekspor ya, barang ke Cina misalkan, ternyata di sana pembelinya fiktif ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau dipulangin, barang balik, ya berarti dia harus bayar lagi biaya angkut.
Nah, biaya angkut ini nggak sedikit pasti. Kadang-kadang biaya angkut lebih mahal daripada harga barangnya itu sendiri ya. Jadi ada kemungkinan kemudian ya udahlah, eee, kerugian itu istilahnya. Tapi kok, pertanyaannya kenapa kok mereka mau ya menggunakan, transaksi ini, metode ini ya, advance payment maupun open account, ya. Kok mau sih dia bayar dulu baru kirim barang? Yang pertama pastinya masalah kepercayaan, ya. Semakin tinggi kepercayaan, maka, eee, proses transaksi itu kadang-kadang tidak bisa kita, eee, bayangkan ya. Orang kok mau kirim uang dulu baru kemudian diterima barangnya belakangan, atau orang kok mau kirim, barang dulu baru, uangnya belakangan. Ini masalah trust ya, masalah kalau bahasa Yunaninya kredit ya, kepercayaan ya. Ini masalah kepercayaan ya, tapi sekarang ini masalah kepercayaan agak susah ya, agak susah ya. Sehingga yang paling mungkin ini kenapa ini terjadi adanya advance payment open account, ini kalau memang dia pertama memang, rekan bisnis yang sudah lama ya, rekan bisnis yang sudah lama sehingga dia tidak mau mempertaruhkan, transaksi-transaksi kecil untuk bisnis yang lebih besar. Nah, jadi dia pasti akan, berpikir ulang kalau dia menipu gitu. Jadi mungkin ini adalah rekan bisnis yang sudah lama, atau bisa juga ini adalah anak perusahaan gitu ya, atau sister company yang ada di negara lain. Misalkan, ada satu perusahaan di luar negeri buka, sister company di Indonesia, ya contohnya gampang saja misalkan, mereka butuh, sepatu Nike zaman dulu ya, nah dia bikin pabrik di sini ya, nah pabrik di sini ekspor ke sana ya. Nah itu bisa dilakukan dengan, apa namanya, advance payment ataupun open account. Ya masih sister company ya, sehingga bisa diatur ya, kantong uangnya kantong kanan, kantong kiri. Tapi dalam transaksi biasa yang, baru kenal, ini nggak mungkin lah ya. Ya kita aja misalkan kita apa namanya, lihat barang di, Facebook misalkan kita mau beli, kita mikir-mikir nih orang penipu atau tidak, gitu ya. Bahkan, apa namanya, anak saya juga pernah, melakukan transaksi itu di Indonesia ya, di Indonesia. Kita udah bayar tapi barangnya nggak dikirim. Gimana kalau ini terjadi antar negara ya, antar negara, lebih sulit lagi ya. Oke, itulah, kelebihan dan kekurangannya atau risikonya ya, advance payment dan open account. Nah, ada 2 lagi, yaitu documentary credit dan documentary collection ya. Eee, dari sisi apa namanya, jadi kalau kita bicara documentary credit ya, atau documentary collection, ini kita bicara metode of payment ya, metode of payment. Jadi metode pembayaran. Jadi, itu yang kita akan bahas ya, itu yang akan kita bahas. Baik, letter of credit ya, atau tadi kita, dikenal dengan documentary credit. Apa sih itu, letter of credit ya? Ini mohon maaf saya masukin LC impor ya, sebetulnya adalah LC sebetulnya ya. Ini, berdasarkan referensi yang ada ya. Letter of credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir atau beneficiary yang diterbitkan oleh bank ya, issuing bank atas permintaan importir dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratannya apa? LC ini based on UCPDC ya, Uniform Custom of Practice and Practice for Documentary Credit. Jadi dasar hukumnya adalah UCPDC ini atau orang bilangnya UCP ya. Nah, kalau kita definisi LC ini ada, minimal 3 pihak ya yang terlibat, yaitu eksportir ya, importir dan bank ya. Dari 3 pihak ini minimal ya dalam transaksi, apa namanya, letter of credit ya. Eksportir disebut juga beneficiary ya, importir itu bisa disebut juga applicant. Nah, mohon maaf saya belum tulis di sini, applicant ya, pemohon ya. Kemudian ada bank, issuing bank. Issuing bank artinya bank yang mengisu ya, mengisu LC atau menerbitkan LC.
Jadi ada 3 ini, ya. Uniform Custom UCP ini apa? UCP ini adalah dasar, ya, dasar operasional LC, ya. Jadi LC ini tidak berdasarkan hukum yang ada di suatu negara, ya, tapi ini berdasarkan kesepakatan, ya. Ini adalah diterbitkan oleh ICC namanya, International Chamber of Commerce, ya. Ya semacam Kadin, ya, Kadin tingkat dunia lah kayak begitu. Nah, kesepakatan-kesepakatan inilah yang kemudian menjadikan dasar, ya, operasional dari LC itu sendiri. Akadnya yang dipakai apa? Ada 2, wakalah bil ujrah dan kafalah. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan dari satu pihak mewakil kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah bil ujrah adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan fee ujrah kepada wakil. Akad wakalah bil ujrah dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan qard atau mudharabah dan hawalah. Ya. Jadi yang mewakilkan siapa? Yang mewakilkan adalah importir, ya, mewakilkan kepada bank, ya, kepada bank untuk melakukan transaksi LC ini. Ya. Issuing bank, ya. Yang kedua kafalah, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, ya. Jadi selain dia memberikan kuasa, ya, kepada bank, ini imported, ya, untuk menerbitkan LC, dia juga menjamin bahwa dia akan bayar nanti kalau barangnya datang. Ya, jadi nggak bisa sembarangan bikin LC tanpa ada jaminan, ya, jaminan pembayaran karena bank hanya mediator saja, ya, bank hanya mediator saja. Selanjutnya transaksi ini harus benar-benar ada jaminannya. Jaminannya apa? Nah, yang paling banyak adalah jaminannya uang, ya, deposit. Ya, dia harus taruh deposit dulu di bank, ya, apa namanya, senilai LC-nya, ya. Dia mau beli barang, ya, dia harus punya uang dulu dong, ya kan? Dia taruh uang, baru kemudian dia terbitkan LC oleh bank. Bank juga nggak akan mau menerbitkan LC kalau dia tidak ada jaminannya, ya, cash tadi, ya, jaminan cash tadi nggak mau dia, ya. Jadi intinya adalah penjaminannya itulah uang sebetulnya. Tapi dalam hal-hal tertentu bisa saja bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, ya. Kalau memang bank yakin terhadap nasabahnya. Sekali lagi masalah trust, ya, masalah kepercayaan kepada nasabah bisa-bisa saja. Ya, tapi rata-rata, ya, rata-rata apa namanya, umumnya LC itu jaminannya berupa deposit, ya, senilai LC. Baik, selanjutkan, ya. Nah, mekanismenya, ya, bank dapat bertindak sebagai wakil, ya, dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran. Ya, menggunakan akad wakalah bil ujrah dan kafalah. Objek jaminan harus, ya, merupakan kewajiban importir, ya. Apa kewajibannya? Ya, harga LC tadi, ya, biaya LC-nya. Bukan biaya LC, biaya barangnya, ya, yang ditetapkan di dalam LC. Jelas nilai dan spesifikasinya antara lain mata uang hitungan dan waktu pembayaran. Ya, jadi harus jelas, ya, nilainya misalkan 25 US dollar, 25.000 US dollar dan seterusnya. Tidak bertentangan dengan syariah, ya, barangnya juga harus, ya, tidak boleh macam-macam lah gitu, ya. Apalagi impor narkoba, ya. Tidak diperkenankan, ya. Bank dapat memperoleh imbalan fee ujroh yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal tetap bukan dalam bentuk persentase. Ya, kan atas dasar transaksi ini bank menerbitkan LC, ya. Bank boleh, ya, menerima jasa, ya, sama seperti kita minta tolong orang, ya, untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Orang tersebut bisa minta bayaran tapi itu harus didapatkan di depan, ya. Jadi jangan di belakang. Yang keempat, importer harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Nah, ini dia tadi jaminannya. Jaminannya ini, ya. Dananya sebesar harga barang yang diimpor. Ya, misalkan LC-nya nilainya berapa? 25.000 US dollar, berarti dia harus taruh dana. Ya, harus memiliki dana sebesar itu, ya.
Nah, tapi ini dia, bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk membayar harga barang yang diimpor, maka bank dapat memberikan dana talangan atau court kepada importir untuk pelunasan barang. Nah, jadi bank bisa ya memberikan dana talangan. Atau bank juga bisa bertindak sebagai saibul mal ya, jadi membiayai ya bank bertindak sebagai saibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar barang yang diimpor. Sekali lagi ini karena transaksi impornya melibatkan harga nilai yang cukup besar, maka bank harus betul-betul yakin ya, trust terhadap nasabahnya ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada satu nasabah datang ke bank, bertransaksi impor, dia nggak punya uang, ini susah. Apalagi kalau nasabahnya baru pertama kali impor. Biasanya bank akan melihat berapa kali dia sudah impor ya, dengan siapa ya, dengan yang perusahaan yang ini udah berapa kali gitu kan. Bank akan melihat itu ya. Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan, maka hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank. Ya. Ini resikonya buat bank ya, karena yang namanya LC, sekali bank itu menerbitkan LC maka dia wajib membayar, ya wajib membayar. Apapun kondisinya, kalau misalkan importirnya nggak punya uang, ya tetap dia harus bayar. Nah, ini resikonya buat bank, ya. Walaupun kan nanti diutangin kepada importir ya kan, dialihkan ke importir. Ya kalau importirnya sanggup bayar utang gitu kan, apalagi kondisi saat ini. Ya, ini masalah kepercayaan ya. Jadi pastinya bank langkah pertama dia harus mengamankan posisinya yaitu meminta dana sebesar nilai LC-nya. Ini skema besar LC ya, skema LC-nya. Baik, saya jelaskan secara pelan-pelan ya, perlahan. Seperti tadi kita lihat di definisi LC, ada 3 pihak minimal yang harus terlibat dalam LC ini, yaitu applicant, importir ya, eksportir, dan issuing bank. Nah, ini sebenarnya 3 ini aja, ya. 3 unsur ini yang harus ada, ya. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya pasti banyak pihak yang terlibat, ya. Ada pihak-pihak lain yang terlibat, ya. Pihak yang terlibat apa? Bank di luar negeri, ya. Bank di luar negeri pasti terlibat, ya. Kenapa? Karena LC ini mau dikirim kemana? Kan bank di Indonesia mungkin nggak kenal sama eksportirnya ya, maka dikirim ke bank lain yang ada di sana. Ya. Kemudian juga ada perusahaan pengiriman nih kapal, ya, pengapalan. Nah, jadi ada minimal ada 2 lagi yang terlibat nih, advising bank dan kapal. Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Kita lihat nomor 1, sales contract. Ya. Jadi sebelum LC muncul, ada satu dokumen yaitu sales contract. Apa itu sales contract? Adalah kontrak jual beli antara importir dengan eksportir yang dituangkan dalam sebuah pernyataan tertulis, ya, disepakati bersama, ya, barangnya apa, nilainya berapa, kapasitasnya berapa, apakah curah, bagaimana pengemasannya dan lain-lain, sistem pembayarannya seperti apa, ya, itu dituangkan dalam sales contract, ya. Nggak boleh kita tiba-tiba menerima LC tanpa ada sales contract ini, ya. Kemudian saya perlu ingatkan ya, importir itu ada 3 istilah ya, importir, bisa sering juga disebut applicant atau buyer, dia pembelinya. Eksportir disebut juga beneficiary atau seller ya, penjual. Baik, setelah muncul sales contract biasanya ya, applicant atau si importir akan mengajukan kepada banknya untuk menerbitkan LC, ya. Nanti dia akan isi itu yang namanya aplikasi LC, ya. Ya semacam form ya.
dia akan isi ya, nama importirnya siapa, nama eksportirnya siapa, jenis barangnya bagaimana, nilainya seperti apa, bagaimana pengirimannya, pakai pakai laut atau pakai udara atau bagaimana ya, atau pakai darat ya. Kemudian pengirimannya, apakah boleh pindah kapal di tengah laut ya, dan lain-lain itu disebutkan ya, ada di aplikasi LC tersebut. Pengiriman barang apakah boleh, apa namanya, parsial ya, sedikit demi sedikit atau harus langsung semuanya. Nah, itu diutarakan dalam aplikasi LC ini, ya. Jadi atas dasar aplikasi LC ini, bank akan menerbitkan LC, ya, akan menerbitkan LC. Ya, jadi bank juga menerbitkan LC tidak asal ya. Jadi yang kedua ini adalah aplikasi LC, yang ketiga adalah LC-nya sendiri. Nah, pada saat apa namanya, LC dibuat nih, itu harus sesuai dengan aplikasi LC. Jadi disampaikan lagi ke nasabah, benar nggak nih isinya? Ya. Kalau benar, ya nasabah bayar dulu ya, atau deposit ya, deposit senilai LC-nya. Ya. Baru bank akan kirim LC-nya kepada advising bank. Nah, ini dia, advising bank. Apa sih artinya advising bank? Kalau issuing bank kan bank yang menerbitkan LC. Nah, kalau advising bank ini bank yang meneruskan LC ya. Oh, kenapa bank LC harus diteruskan kepada nasabah eksportir ya? Nah, gini ceritanya. LC ini kan sebuah dokumen ya. Dokumen yang penting sekali dalam pembayaran. Sehingga setiap pihak harus betul-betul yakin bahwa LC itu betul-betul dibuat oleh bank gitu, bukan dibuat oleh oknum atau bank fiktif ya. Maka dari itu kepentingan siapa? Kepentingan eksportir ya, kepentingan eksportir. Eksportir harus yakin dulu nih LC-nya benar apa enggak nih, LC-nya asli atau tidak nih, original atau tidak. Kenapa? Pernah ada kejadian yang bikin LC itu bukan bank tapi dia salah seorang oknum di dalam bank ya. Dia bikin LC, ditiru LC itu, dikirim ya. Ternyata LC-nya palsu ya. Atau bisa jadi kemungkinan yang ngirim bukan bank ya, importirnya nakal, dia olah-olah segala macam dia kirim. Itu namanya LC palsu ya. Nah, bagaimana sih cara eksportir meyakinkan diri bahwa LC itu benar adanya, original ya? Maka pastinya eksportir harus punya apa namanya? Daftar orang-orang yang berwenang menerbitkan LC di issuing bank ya. Gitu. Misalkan yang tanda tangan kepala cabangnya si X. Nah, si eksportir memeriksa dulu apakah betul si X ini adalah orang yang berwenang menerbitkan LC. Nah, secara teori mudah, tapi secara praktis susah karena ini eksportir kan nggak kenal, apalagi dia orang luar negeri. Bagaimana dia ngecek ke Indonesia bahwa ini si A ini adalah orang yang berwenang? Nanya ke siapa, dia bingung kan? Nah, itu makanya dia minta bantuan kepada banknya, ya, banknya eksportir. Nah, dia akan minta tolong sama bank eksportir untuk menerjemahkan dokumen ini atau menguji otentifikasi, menguji otentitas dokumen ini, ya. Nah, itulah jadi makanya muncullah pihak baru yaitu advising bank. Ya, advising bank ini adalah bank yang ditunjuk oleh eksportir. Yang pertama adalah untuk menguji otentitas sebuah dokumen, ya. Jadi LC ini nanti diuji. Nah, kalau antar bank kan lebih mudah, ya, antar bank. Apa? Karena bank masing-masing bank punya biasanya punya korespondensi, ya. Ya. Dia punya korespondensi biasanya. Apalagi itu banknya bank eksportir, jadi dia percaya sama banknya. Apalagi dia nasabah di sana misalkan ya. Maka bank advising bank inilah yang akan menguji otentitas dari LC itu sendiri. Oh, ini LC-nya otentik, benar nih. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara mengujinya? Nah, cara mengujinya itu kalau zaman dulu itu ada yang namanya
apa namanya, telex gitu ya, telex. Dia nguji nomor identifikasi. Jadi masing-masing bank tuh punya, apa namanya, uji nomor uji itu. Tapi sekarang ini LC sudah menggunakan SWIFT. Mohon maaf saya tidak tulis di sini ya. SWIFT itu adalah media komunikasi antar bank, ya, sedunia ya. Jadi siapa yang menggunakan SWIFT ini pasti adalah orang-orang yang berwenang, ya. Sehingga kalau kita terima SWIFT dari bank lain, ya, bank yang menerima SWIFT dari bank lain itu pasti otentik gitu kira-kira ya. Nah dalam SWIFT itu jadi waktu bank issuing bank menerbitkan LC dia menggunakan aplikasi yang namanya SWIFT ya. Dia masuk ke sistem SWIFT, dia input LC-nya, dokumennya apa saja, isinya ya. Kita sebutnya body LC ya, body LC. Jadi unsur-unsur yang dalam LC itu dimasukin di SWIFT tadi ya. Maka advising bank tinggal buka aja message-nya ya. Ini benar berarti dari bank A gitu. Ya. Nah, setelah dia bisa melakukan autentifikasi, baru dia melakukan advice ya, penerusan. Jadi ada dua fungsinya advising bank, melakukan uji autentifikasi sebuah dokumen LC, yang kedua adalah meneruskan LC tersebut kepada eksportir. Nih, Pak eksportir ada LC loh dari applicant gitu kira-kira. Nah, eksportir percaya nggak? Percayalah karena itu banknya sendiri kan. Ya tinggal cek aja itu kepala cabangnya siapa atau kepala banknya siapa. Kenapa? Karena di negaranya sendiri. Gitu ya. Nah, pasti bisa dicek. Kalau negara lain dia susah ngeceknya gitu. Baik ya, jadi yang keempat adalah langkahnya advise LC, meneruskan LC ya, bank advising meneruskan LC kepada eksportir. Baik. Apa yang dilakukan oleh eksportir setelah dia terima LC? Nah, yang pertama pastinya dia menyiapkan ya persyaratan-persyaratan yang ada dalam LC tersebut ya. Ini harus benar-benar harus sesuai banget ya, sesuai banget permintaan dalam LC dengan dokumen-dokumen yang dikirim. Ya. Apa saja dokumennya? Yang pertama itu apa namanya, eksportir akan menyiapkan pengiriman barang. Ini misal saya kasih contoh, dia kirimnya via laut ya. Maka dia akan menerbitkan dokumen BL. BL itu adalah Bill of Lading ya. Bill of Lading ya. Itu adalah dokumen pengiriman barang via laut. Ya, kemudian dikirim barangnya melalui laut ya. Kemudian yang nomor 7 itu dokumen penagihan ya. Nah, atas dasar pengiriman barang kemudian LC, eksportir menyiapkan dokumen antara lain invoice ya, packing list dan BL ya. Satu lagi saya lupa nih draft ya, ada namanya draft. Ya, draft itu semacam cek ya. Itu ada satu lagi ya tambahannya. Itu dokumen itu dikirim kepada siapa? Harusnya langsung dikirim kepada issuing bank, tapi karena dia tidak ada hubungan korespondensi, maka biasanya itu akan diserahin ke banknya sendiri, banknya lagi setelah di-advise. Ini Pak, ini dokumen sudah saya siapkan. Ya. Nah, jadi ini bersamaan pada saat barang dikirim, ya invoice dikirim kepada advising bank. Advising bank nanti akan kirim ya nomor 8 itu, dia kirim kepada issuing bank. Ya. Nah, ini nyampainya kadang-kadang ya beda karena barang dikirim via laut, sementara surat ya dokumen-dokumen surat ini mungkin via udara ya. Itu bisa terjadi. Ya. Sehingga nyampainya itu nggak bersamaan ya, sampainya barang itu tidak bersamaan antara barang dan dokumen. Bisa jadi dokumennya nyampe duluan, barangnya belum sampai, ya namanya di laut ya kan. Atau bisa jadi barangnya udah sampai, dokumennya belum nyampe. Mungkin nggak mungkin aja, mungkin ya barangnya udah dia kirim duluan ya, baru dia bikin, bisa-bisa aja itu sih ya. Itu teknisnya. Ya.
Nah, setelah issuing bank menerima dokumen penagihan, dokumen itu akan diserahkan kepada importir. Tapi itu tadi, dokumen harus diserahkan, harus ada pembayaran. Jadi deposit yang ada akan didebat oleh bank, baru nanti akan dikasih dokumennya. Kenapa? Karena ada resiko di sini pada saat dokumen dikasih, itu sama aja bank memberikan barang, ya. Karena untuk mengambil barang itu memerlukan dokumen, ya. Dokumen inilah yang dibutuhkan. Ya makanya disyaratkan itu harus didebet dulu ininya depositnya, ya. Nah, atas dasar dokumen yang diterima, ya, apa namanya, bank mendebet deposit, bank akan lakukan pembayaran kepada advising bank, ya. Nah, advising bank akan kasih ke eksportir. Selesai sampai situ belum, ya. Ini proses pengambilan barang, ya. Ya terakhir lah, ya. Nanti importir akan mengambil barang ke pelabuhan. Modalnya apa? Dokumen yang utama adalah BL tadi, Bill of Lading. Nanti kita akan bicara Bill of Lading. Nah, sebetulnya ada pihak lain yang terlibat di sini, ya, namanya forwarder. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah forwarder. Apa itu forwarder? Forwarder adalah suatu lembaga, ya, yang mengurus pengambilan barang di pelabuhan, karena nggak mudah ngurus ngambil barang pelabuhan, walaupun itu barang-barang kita, tapi mengeluarkannya itu susah. Ya, berhubungan dengan bea cukai yang ada di sana, ya, atau mungkin juga ya banyak meja lah, ya, mungkin juga ada premannya juga di pelabuhan, ya. Itu nggak mudah. Untuk orang-orang baru bisa saja dibohongin dan segala macam, sehingga biasanya dia menggunakan jasa forwarder. Forwarder itu siapa? Orang-orang yang memang biasa keluar masuk pelabuhan, ya. Nah, dia akan nyuruh tuh forwarder untuk ngambil barang, ya. Nah, itu kira-kira ada pihak lain, ya, forwarder tadi. Nah, ini tiap negara pasti beda-beda, tapi di Indonesia ada namanya forwarder, ya. Nah, sampai sini selesai, ya, transaksi sudah selesai, ya. Apa namanya, LC. Ya, ini gambaran umum, ya, nanti pasti ada apa namanya, penyesuaian-penyesuaian pada prakteknya. Misal pembayaran, ya, pembayaran ini metode pembayaran atau sistem pembayarannya ada beberapa cara. Ada istilahnya site atau tunai, ya, kemudian ada usance, ya, beberapa hari kemudian. Nah, itu ya, jadi bisa terjadi penyesuaian-penyesuaian, ya. Kemudian bisa jadi nanti barangnya udah sampai, dokumennya belum, ya. Padahal kalau barang di pelabuhan, dia lewat 1 hari aja di pelabuhan itu kena charge. Itu tinggi sekali, jadi mempengaruhi nilai barang nantinya. Gimana caranya keluarin barang sementara BL-nya belum nyampe, ya. Maka ada yang namanya shipping guarantee. Nah, itu yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, shipping guarantee. Ya, jaminan pengeluaran barang. Nah, gitu. Jaminan pengeluaran barang, ya, oleh nasabah sambil menunggu dokumen BL-nya sampai tiba di bank. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini contoh, ya, contoh LC-nya nih, ya, yang ditulis dalam bentuk SWIFT, ya. Nah, ini kita lihat sini. Ini bank yang menerbitkannya nih, contoh, ya, Karinov. Nah, ini sendernya Bank of America, ya. Penerimanya issuing bank, ya. Ini apa nih? Documentary credit irrevocable. Nanti kita akan bahas lah, ya. Ada irrevocable, ada revocable. Ini nomornya, tanggal penerbitannya, rules-nya dia merujuk kemana, UCP latest version, date of expiry pasti ada expirednya LC, ya. Applikannya siapa nih? Applikannya artinya importirnya, ya. King Furniture International, beneficiary-nya PT Karinov, ya. Oh, ini orang Indonesia sebagai eksportirnya berarti, ya. Beneficiary itu eksportir, ingat, ya. Applikan itu adalah importir. Jadi kita tidak lagi pakai istilah buyer atau seller di LC, tapi applicant dan beneficiary. Ya, kemudian currency-nya berapa? Nilainya US dollar 17.000, ya.
Ini ya, available ya, artinya semua bank bisa menerima LC ini. Site, nah ini site ya, site-nya tunai ya. Ini penarikannya ya, penarikan bisa site ya, bisa juga usance. Site-nya adalah tunai ya, tunai. Kalau usance itu tunda ya. Walaupun tunai sih dia ada jangka waktunya ya, karena kan ada proses pengiriman segala macam, itu ada waktunya, biasanya 14 hari kerja baru dibayarkan. Kalau usance itu dia ada pilihannya 30 hari, 60 hari, 90 atau 120 hari. Itu usance ya. Kemudian ini adalah partial shipment. Partial shipment adalah pengiriman bertahap. Apakah boleh? Ini prohibited katanya ya. Dilarang ya, nggak boleh pengiriman bertahap. Dia harus full shipment ya. Kemudian transshipment allowed. Ya, transshipment itu adalah perpindahan kapal karena biasanya tidak langsung dari satu pelabuhan ke pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan ya, biasanya ada pergantian di tengah laut segala macam, ini masalah bisnis ya. Kemudian port of loading ya, port of loading itu any port Indonesia ya, pelabuhan pelabuhan tujuan ya, pelabuhan tujuan any port Indonesia ya, pelabuhan apa saja boleh, silahkan ya. Kemudian port of discharge ya, pengiriman ya, pelabuhan pengiriman di Long Beach. Kemudian apa nih? Description of good ya, penjelasan barang ya. Nah ini ya, 16 unit queen bed, price nggak salah macam. 12 unit ini terus ya. Nah, itu ya. FOB, nilainya FOB. Nah, FOB itu ada freight ya, on board ya. Jadi biaya pengirimannya sampai Tanjung Priok ya, biaya pengiriman Tanjung Priok. Ini biayanya, maksudnya biaya ini udah termasuk pengiriman sampai di Tanjung Priok ya. Kemudian dokumen required ya, dokumen yang dibutuhkan ini invoice 3 kopi ya. Bill clean on board of bill of lading ya. Jadi di sini ada packing list, certificate of origin ya. TT reimbursement is not allowed. Third party, ini dia kira. Nah ini ya, kurang lebih contoh LC ya, contoh LC ini yang saya ambil dari Google ya, teman-teman bisa cari juga di Google ya. Ini contoh ya. Ini contoh bill of lading ya. Contoh bill of lading. Apa itu bill of lading? Ya, ini dia. Bill of lading atau biasa disebut BOL atau juga disebut konsumen adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan melalui laut. Jadi bill of lading ini punya 3 fungsi ya. Yang pertama adalah surat tanda terima barang, yang kedua bukti kepemilikan barang, yang ketiga kontrak pengangkutan ya. Ini 3 fungsi ini bill of lading. Sehingga siapapun yang memegang bill of lading ini dia adalah pemilik barangnya. Makanya harus hati-hati bill of lading ini ya. Bill of lading. Nah, apa saja yang ada dalam bill of lading? Shipper ya, nama shippernya siapa? Shipper atau pihak yang bertugas sebagai beneficiary eksportirnya ya, ini dia. Ya. Consignee, notify party, carrier ya. Beberapa dokumen yang sama fungsi dan tujuan pengertian bill of lading adalah airway bill dan railway consignment note. Airway bill digunakan untuk pengangkutan via udara, railway untuk pengangkutan kereta api dan lainnya. Tipe LC ada 2 macam, site dan usance. Nanti kita akan bahas lah ya berikutnya.
Manfaat dan risiko, brand image pastinya kalau sebuah bank udah menerbitkan LC berarti dia adalah bank yang ya minimal jaringannya luas lah ya. Sumber pendapatan, ya pendapatan fee bagi hasil imbalan dan seterusnya. Manfaat untuk nasabah menerima barang yang diimpor sesuai dokumen pendukung yang sesuai. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran penjaminan akseptasi untuk mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Risikonya, risiko kredit adalah ketidakmampuan importer membayar tagihan. Risiko pasar, reputasi, risiko operasional ya. Nah, ini referensinya ya. PBI ya, fatwa juga. Yang terakhir adalah UCPDC ya. Apa itu? Tadi sudah kita bahas ya. Saat ini yang terbaru adalah UCP 600 ya. A set of rules agreed by International Chamber of Commerce ya. Adalah sekumpulan ketentuan ya. Jadi bukan hukum ya, ketentuan yang disepakati oleh International Chamber of Commerce. Ya. Kamar Dagang Internasional yang which apply yang juga sesuai dengan institusi keuangan yang menerbitkan LC. Ya, jadi semua ya internasional ICC ini meliputi para pengusaha, pemerintah dan juga mungkin bank ya itu yang menerbitkannya. Baik, sementara itu saja penjelasan kami tentang LC. Ini banyak hal sebetulnya yang harus dibahas ya. Dalam beberapa kesempatan saya sering lihat training-training tentang LC ini bisa memakan waktu 2 sampai 3 hari dan itu pun ya baru tahapan awal ya. Nanti banyak lagi pengembangan LC ya pada akhirnya. Tapi inilah gambaran singkat ya tentang LC. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut lagi di materi-materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen atau kirim via mail zulkifli24@yahoo.com. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.